Bayangin teman-teman, kiper timnas Indonesia, usia emas, pengalaman di MLS, jam terbang internasional, tapi ditransfer ke Ajax Amsterdam cuma 20 miliar. Ini Ajax lagi cerdas atau FC Dallas yang kelepasan? Halo semuanya, balik lagi bareng saya Irfan. Dan sebelum kita lanjut lebih jauh, seperti biasa jangan lupa buat like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan kabar terbaru seputar pemain timnas Indonesia dan sepak bola dunia. Kita mulai dari fakta dahulu. Martin Paes, penjaga gawang timnas Indonesia, dikabarkan resmi mencapai kesepakatan dengan Ajax Amsterdam. Media Belanda The Telegraph menyebutkan bahwa Ajax hanya mengeluarkan sekitar 1 juta euro atau setara 20 miliar untuk memboyong Paes dari FC Dallas. Angka ini langsung bikin banyak orang bingung dan garuk-garuk kepala, karena Paes masih terikat kontrak sampai Desember 2026. Artinya bukan pemain gratis, bukan juga pemain buangan. Pertanyaannya sekarang, kenapa bisa semurah itu? Kalau kita lihat dari kacamata FC Dallas, ada beberapa kemungkinan. Pertama, MLS punya sistem dan dinamika yang berbeda dengan Eropa. Kedua, Paes sudah menunjukkan keinginan kuat untuk kembali ke Eropa, khususnya Belanda. Dan yang ketiga, FC Dallas mungkin melihat ini sebagai momen terbaik untuk melepas Paes sebelum nilainya stagnan. Tapi tetap saja 20 miliar untuk kiper usia 27 tahun yang masuk skuad nasional, ini murah banget. Nah, disinilah Ajax kelihatan licik tapi cerdas. Ajax sedang berada di fase membangun ulang. Mereka tidak lagi belanja mahal seperti era dulu. Fokusnya sekarang adalah profil pemain matang, harga masuk akal, dan potensi jangka panjang. Martin Paes masuk banget ke skema itu. Usia 27 tahun, kiper biasanya justru baru masuk puncak performanya. Belum tua, tapi juga bukan bocah. Mental sudah kebentuk. Tentu, Paes tidak datang sebagai raja baru. Di Ajax sudah ada Vítězslav Jaroš sebagai kiper utama dan Remco Pasveer, kiper veteran yang kaya pengalaman. Artinya jelas, Paes harus berjuang, dan menurut saya ini justru sangat bagus. Paes bukan tipe pemain yang berkembang di zona nyaman. Di timnas Indonesia kita lihat sendiri, mentalnya kuat, tenang, dan berani ambil keputusan. Transfer ini juga tidak lepas dari sosok Jordi Cruijff, direktur teknik baru Ajax. Dan yang menarik, ada nama Danny Lanzard, asisten pelatih yang sangat familiar dengan sepak bola Indonesia. Lanzard pernah bekerja bareng Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Artinya, Paes bukan nama asing, bukan pemain spekulatif. Ini transfer yang dipikirkan secara matang. Ajax menawarkan kontrak 3,5 tahun hingga Juni 2029. Dan ini penting, karena ini menunjukkan bahwa Ajax tidak melihat Paes sebagai pelapis sementara, tapi bagian dari rencana jangka panjangnya. Kalau Paes cuma dianggap cadangan, Ajax tidak akan berani kasih kontrak sepanjang itu. Sekarang kita tarik ke timnas Indonesia. Paes bermain di Ajax, latihan dengan standar Eropa, bersaing setiap hari. Ini jelas kabar emas buat timnas Indonesia. Level mental, konsistensi, dan kualitas Paes akan naik, dan itu efeknya langsung ke performa Garuda di level internasional. Dan menurut saya pribadi, ini adalah transfer cerdas Ajax dan keuntungan besar buat Paes. Tapi 20 miliar, kalau Paes tampil konsisten satu musim saja, nilai itu bisa naik 2 kali lipat. Dan sekali lagi,
Ini bukti bahwa pemain timnas Indonesia sudah mulai dihitung serius di Eropa. Saya pengen tahu pendapat teman-teman, apakah Martin Paes bisa menjadi kiper utama Ajax atau justru Ajax akan menjadikannya aset jangka panjang yang pelan-pelan akan naik. Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Saya Irfan dan kita akan ketemu lagi di pembahasan sepak bola berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.